Seperti yang kita tahu, laut di seluruh dunia memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Laut mencakup sebagian besar permukaan bumi ini, sehingga menjadi tempat tinggal bagi beragamnya makhluk hidup. Selain itu, terdapat juga bahan organik melimpah yang mengatur iklim global. Pembahasan tentang air laut selalu menarik bagi peneliti, khususnya di Indonesia. Banyak hal yang ingin digali dari potensi laut Indonesia yang luas, misalnya seperti sumber pangan, kemudian energi, pariwisata, dan yang sedang tren ini adalah laut sebagai penyerap gas-gas rumah kaca. Dalam video ini akan mengulas tentang formulasi, distribusi, metode pengukuran, dan sifat bahan organik terlarut dalam air laut. Di mana air laut ini mengandung banyak bahan organik dan ion yang mengakibatkan tingginya salinitas. Bahan organik adalah kumpulan senyawa-senyawa organik kompleks yang telah mengalami proses dekomposisi oleh organisme pengurai, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi. Contoh bahan organik yang ada di laut yaitu ada karbohidrat, kemudian ada amino acid, lalu ada hidrokarbon, karbonsilik acid, dan humic substance. Untuk alat-alat yang digunakan adalah botol ampul, saringan, autoclave, cool box, infrared absorption, dan bahan-bahan yang digunakan adalah sedimen dan air laut. Pada metode pengukuran bahan organik di laut, yang pertama yaitu metode sampling. Jadi, pengambilan sampel air dilakukan dengan memasukkan sampel air ke dalam botol dengan kisaran 1000 sampai 1500 ml. Usahakan jangan ada gelembung udara yang masuk. Kemudian, botol sampel tersebut ditutup dan diberi label, lalu dimasukkan ke dalam cool box. Fungsinya untuk menjaga keawetan sampel dan menghindari terjadinya kontaminasi pada sampel. Lalu, sampel tersebut dibawa ke laboratorium. Setelah sampel dipindahkan ke dalam sebuah ampul, selanjutnya dipindahkan kembali ke tabung reaksi atau labu Erlenmeyer untuk diautoklaf dengan suhu 130 derajat selama 1 jam. Setelah dingin, autoklaf dibuka dan karbon dioksida akan terbentuk oleh oksidasi dari bahan organik yang diubah dengan helium atau nitrogen. Lalu, diukur dengan alat ukur yang terbuat dari infrared absorption atau dengan absorption chromatography. Selanjutnya untuk metode perhitungan bahan organik, yaitu presentasi bahan organik sama dengan WO kurang WT per WO dikali 100%. Untuk perhitungan konsentrasi bahan organik, yaitu BOT sama dengan 10 ditambah A dikali F dikurang 10 dikali 0,316 dikali 1000 dibagi B. Hampir seluruh bahan organik di laut dari karbon dioksida dihasilkan oleh fitoplankton. Konsentrasi dan persentase bahan tergantung pada keseimbangan bahan organik terlarut dari hasil pembusukan, ekstresi, dan hasil penguraian atau pemanfaatannya. Maka dari itu, kita semua harus sadar akan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga ekosistem laut. Karena kelestarian sumber daya laut adalah tugas kita bersama guna keberlanjutan sumber daya kelak.